Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Ihsan dari tim teknis PT Infokes Indonesia yang akan menjelaskan sambil simulasi nih, kita lihat-lihat aplikasi e-klinik untuk penginputannya, untuk fitur-fitur yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kang Azhar di dalamnya, akan Faisal jelaskan dalam demo kali ini. Aplikasi kita ini sistemnya mobile responsif, bisa dibuka di mana aja, kapan aja dengan dua syarat. Syarat yang pertama itu perangkat, boleh pakai komputer, boleh pakai laptop, tetapi aplikasi ini di handphone dan di tablet pun bisa dibuka. Nah, syarat yang kedua itu jaringan internet. Sama seperti pikir BPJS dan digitalisasi, internet ini menjadi salah satu faktor yang vital, di mana untuk mengakses aplikasi e-klinik ini dibutuhkan jaringan internet. Nah, nantinya ketika sudah mengakses aplikasinya ada di emr.eklinik.id, nanti muncul tampilan untuk login seperti ini. Tinggal dipilih ini untuk masuknya dengan username-nya nanti dikasih masing-masing, lalu tiap klinik juga punya penyimpanan data masing-masing. Tinggal kita masuk ke login, lalu nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, di tampilan awal ini nanti fitur-fitur di atas ini mulai dari pendaftaran, pelayanan, manajemen seperti pengelolaan obat, jumlah di gudang farmasi, lalu juga untuk administrasi seperti akun-akun pegawai, lalu untuk penginputan nama pegawainya, lalu untuk di master data nama obat, lalu kalau misalkan memang ada tindakan juga sudah kita sediakan. Nah, Faisal akan jelasin gambaran umum, jadi ketika penginputan di aplikasi e-klinik ini bagaimana dan fitur-fiturnya seperti apa. Nah, menyinggung juga tadi yang sudah dikatakan Kang Azhar bahwa aplikasi e-klinik ini sudah bridging dengan platform Satu Sehat dan juga Pikir BPJS. Jadi nanti cukup input data-data pasien itu sehari-hari di aplikasi e-klinik, nanti datanya terkirim ke Pikir BPJS juga ke platform Satu Sehat. Jadi nggak ada lagi tuh, ini jadi dua aplikasi, jadi double input, nanti cukup di e-klinik aja ke Satu Sehatnya kekirim, ke Pikir BPJS-nya juga sudah terkirim. Seperti itu. Nah, di awal Faisal akan tampilkan dulu di pendaftaran. Jadi ketika nanti pasien datang, ini kita buka. Jadi nanti di pendaftaran atau mungkin ketika mau mendaftarkan pasien, kita masuk ke pendaftarannya dulu. Nah, di pendaftaran sini nanti tinggal ketik, nanti tinggal cari nama pasiennya boleh, NIK pasien atau nomor PJ pasien BPJS. Atau di sini Faisal mau cari namanya Faisal. Nah, seandainya nama Faisal ini nanti muncul nih dengan keyword-keyword yang namanya Faisal, ada Muhammad Faisal Ihsan, ada Faisal aja. Nah, ini kalau misalkan namanya muncul, tandanya pasien tersebut sudah pernah berkunjung ke klinik kita. Jadi kita sudah punya data pasiennya. Kalau misalkan nanti yang berobat, misalkan Kang Azhar nih mau berobat, kita cari namanya Kang Azhar, ternyata yang namanya Azhar ini belum muncul, berarti Kang Azhar data diri atau biodata pasien atas nama Kang Azhar ini belum masuk. Maka harus kita daftarkan di bawah sebagai buat pasien baru. Nah, nanti di sini tinggal dipilih nih asuransinya pasien tersebut, pasien umum atau pasien BPJS. Nah, nanti diisi form-form yang ada di sini. Kalau misalkan kita punya rekam medis yang lama nih, biar nggak pusing, kita sediakan juga form penginputan untuk nomor rekam medis yang lama. Untuk nomor kakak dan lain-lain, ini semua form yang ada di sini nih nggak wajib diisi. Yang wajib diisi sudah kita tandai dengan bintang merah. Jadi kalau misalkan pasiennya lagi padat dan banyak, itu cukup diisi yang bintang merahnya dulu aja. Contoh di sini seperti NIK. Ternyata si pasien tersebut bahkan nggak bawa KTP, nggak hafal NIK-nya, tinggal klik tidak bawa KTP. Jadi cukup isi dengan nama, jenis kelamin, dan nomor telepon, kita sudah bisa daftarkan pasien tersebut ke pelayanan poli nanti atau pemeriksaan nanti. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan data diri pasien tersebut diinput secara lengkap. Nanti namanya, jenis kelamin, dan lain-lainnya ini boleh diisi untuk pasien baru. Nah, di sini Faisal simulasikan untuk pasien yang sudah ada, jadi atas nama Faisal tadi, nanti tinggal diklik. Nah, tinggal diklik nama pasiennya Faisal, lalu nanti tinggal dipilih. Nah, riwayat-riwayat pemeriksaan Faisal yang sebelumnya sudah terekam di sini. Contoh di bulan Juni 2023 kemarin dia masuk ke poli umum. Lalu tanggal 20 Desember juga ada pemeriksaannya di sini, dokter siapa yang memeriksanya, apakah pasien tersebut pasien baru atau pasien lama, kunjungan sakit atau kunjungan sehat, kalau pasien umum ada tarif pendaftarannya atau enggak. Nah, itu nanti kita sediakan. Nah, di awal kita disuguhi untuk instrumen akreditasi, yakni screening visual. Nanti tinggal dipilih keadaan pasiennya stabil, lansia, atau kegawat daruratan.
Misalkan kita pilih pasiennya stabil, lalu sama seperti di piker, pendaftaran itu wajib isi tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Kalau seandainya pasien yang datang nih, kita nggak ada nih di pendaftaran, adanya nanti di perawat yang isi untuk tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Jadi ini diisi dummy dulu aja, standar tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah orang pada umumnya gitu, biar nanti sama perawat bisa direvisi. Nah, nanti untuk polinya juga ini bisa disesuaikan di keadaan praktek dokternya. Kalau hanya ada poli umum saja, nanti tinggal di sininya di custom, bisa untuk poli umum aja. Kalau ada poli gigi aja, bisa poli gigi aja. Kalau polinya banyak seperti klinik, kita bisa sediakan juga lebih dari satu, dua, bahkan lebih dari 5 poli. Nanti tinggal diklik masuk ke poli, lalu kita klik simpan dan daftarkan lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalkan ada printan thermal, kita mau cetak antrian, nanti pasien tersebut pegang kertas antrian. Kalau misalkan nggak di print juga nggak apa-apa. Jadi nanti petugas pendaftaran lanjut lagi ngedaftarin pasien yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, nantinya karena memang setiap unit punya device masing-masing atau punya akun login masing-masing, nanti tampilan di setiap tugas itu akan berbeda. Kalau misalkan dokternya atau owner tempat prakteknya atau owner kliniknya, itu pasti fiturnya semuanya kebuka. Tapi kalau misalkan, ini tugasnya cuma pendaftaran aja, maka nanti fitur di pelayanan medis, penarikan laporan, itu dan lain-lain nggak bisa diganti. Jadi petugas pendaftaran nanti nggak bisa ngurangin obat atau nambahin obat. Petugas pendaftaran nggak bisa menginput diagnosa, cukup yang isi diagnosa dokter aja, penginputan resep dokter aja, penarikan laporan pemilik DPP atau kliniknya aja, seperti itu. Jadi nanti hak aksesnya bisa dibatasi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, nanti dari komputer pendaftaran, sesudah mendaftarkan pasien, masuk nanti ke pelayanan medis, data yang muncul di medis ini nanti data pasien yang sudah didaftarkan oleh petugas pendaftaran. Jadi nanti dokter dan perawat sudah dapat datanya dari si petugas pendaftaran. Nanti tinggal diklik 2 kali, lalu nanti dipilih di sini pengkajian awal untuk perawat atau mulai pemeriksaan dokter kalau diperiksa dokter. Nah, ini nanti nggak ada nih peraturan yang baku, kita harus pengkajian awal dulu baru pemeriksaan dokter. Kalau misalkan nanti di praktek dokternya nggak ada perawat langsung sama dokter juga, ini jadi fleksibel aplikasi e-kliniknya. Kalau misalkan tidak ada perawat, tinggal langsung klik langsung aja mulai pemeriksaan dokter. Tapi kalau ada nurse stationnya dulu bisa masuk ke pengkajian awal. Ya, nanti dibuka di pengkajian awal, di sini diinput nih dari mulai nama dokternya siapa. Nah, nama dokter yang muncul di sini pun nanti nama dokter yang ada di klinik masing-masing. Seperti itu. Nama perawatnya juga nanti diisi siapa. Sama ini seperti pendaftaran tadi, formnya yang ada di pendaftaran. Dari sekian banyak form yang nanti Faisal tampilkan, yang wajib diisi itu yang bintang merahnya aja. Kenapa? Karena bridging dengan satu sehat dan bridging dengan pre-care pasti ada data-data yang mereka butuhkan. Maka yang kita tandai bintang merah di sini itu data yang dibutuhkan sama pre-care dan data yang dibutuhkan di satu sehat. Tapi untuk form-form yang lain sudah kita sediakan juga. Nanti keluhan utamanya tinggal ditulis, misalkan pasiennya pusing, bisa ditulis pusing, mual, sakit perut, dan lain-lain. Lama sakitnya berapa lama, misalkan sudah 3 hari nih pusing pasiennya. Nah, lalu ada instrumen akreditasi selanjutnya di screening awal. Ada pengkajian untuk status fungsional pasien, asesmen resiko jatuh, lalu pengisian untuk skala nyeri pasien, dan lain-lain, screening gizi juga sudah ada. Nah, form yang ada di sini ini kita sediakan karena kemarin banyak banget klinik yang mau akreditasi dan butuh form ini, maka kita masukin. Tapi kalau misalkan seandainya tidak ada pemeriksaan dan tidak input screening awal pun ini bisa dilewat, bisa di skip gitu. Jadi nanti cukup diisi yang bintang merahnya aja. Riwayat penyakit pasien di rumahnya atau di keluarganya, alergi obat, alergi makanan pun kita sediakan form untuk diinput. Nah, nanti di sini bisa direvisi nih tekanan darah dan juga tinggi badan dan berat badan yang sudah diisi di pendaftaran. Nanti tinggal diisi lagi selanjutnya lingkar perut, lalu detak nadi dan juga nafas. Ada saturasi dan suhu juga, kalau memang ada pemeriksaannya boleh diisi. Jadi yang tidak ada bintang merahnya bukan berarti dilewat aja dan tidak boleh diisi. Kalau ada pemeriksaan suhu ini lebih baik diisi, jadi lebih bagus datanya memang lengkap. Tapi karena memang beberapa platform Satu Sehat dan BPJS itu minta data, nah yang kita tandai bintang merah itu yang wajib diisi. Kita scroll ke bawah, penginputan untuk psikososial, lalu ada pemeriksaan fisik juga, terapi yang sudah dilakukan pasien,
rencana tindakan, tindakan keperawatan atau SOAP biasa disebut sama perawatnya, kita sediakan formnya juga. Keterangan pasiennya merokok atau tidak, mengkonsumsi alkohol atau tidak, kita sediakan juga dan ada anatomi tubuh. Di anatomi tubuh ini nanti seandainya ada bagian tubuh pasien yang mau ditandai, ini tinggal ditandai. Misalkan barusan pasiennya keluhannya pusing, ternyata di bagian kepalanya tuh ada terbentur, sobek atau bengkak, tinggal klik nanti di bagian kepalanya terus tulis di bagian tubuhnya. Kepala bagian kanan, sobek, keterangannya itu bebas. Nah ini nanti juga ini opsional, mau diisi boleh, tidak diisi pun atau dilewat juga nggak apa-apa. Nah, untuk pemeriksaan keadaan fisik ini perawat pasti lebih hafal. Contohnya di pemeriksaan kepala nanti harus diinput untuk inspeksi dan palpasinya. Kalau untuk di pemeriksaan abdomen perut ada auskultasi, perkusi semua kuadran dan lain-lain. Nah, kalau misalkan sudah yang terakhir, form terakhir ada di riwayat pengobatan. Seandainya pasien tersebut pernah mengkonsumsi obat steroid, obat pengencer darah atau obat pengencer dahak bisa diinput di sini. Nah, ada banyak sekali form yang kita sediakan dan kebanyakan ini untuk instrumen akreditasi terutama. Tapi seandainya kalau memang tidak ada pemeriksaannya itu boleh dilewat. Jadi kalau pasiennya ada banyak banget itu cukup diisi yang bertanda bintang merahnya saja. Kalau misalkan sudah, ini nanti tinggal diklik simpan. Nah, maka nanti dilanjut lagi untuk pemeriksaan dokternya. Ada di bawah mulai pemeriksaan dokter. Nah, nanti menambahkan form yang baru di bawah di mana penginputan diagnosa, pemberian resep kepada pasien bisa diinput di sini. Contoh misalkan tadi pasiennya pusing atau sakit kepala, ternyata diagnosanya migrain, tinggal ditulis untuk ICD-10-nya atau nama penyakitnya migrain, nanti tinggal kita klik migrainnya lalu tambahkan diagnosa. Maka nanti diagnosa G43 atau migrain itu sudah tersimpan. Jadi ketika nanti pasien atas nama Faisal ini berobat lagi ke depannya, ada riwayat bahwa pasien tersebut migrain berobat tanggal berapa, nah itu nanti bisa dicek. Resep yang dikasihnya juga apa, itu nanti jadi elektronik rekam medis yang tidak butuh kertas lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada dua diagnosanya, misalkan migrain iya, terus darah tinggi juga iya, tapi agak sulit nih misalkan untuk pengejaan diagnosanya bisa langsung pakai kode ICD-10-nya aja di I10. Tinggal kita klik I10, nanti langsung muncul Bapak Ibu dokter sekalian nama diagnosanya lalu kita tambahkan diagnosa. Kalau sudah diklik simpan, nah nanti kita lanjut pengisian diagnosa sudah selesai, kita lanjut ke resep. Nah, di resep ini nanti tinggal kita pilih untuk peresepan obat, status obatnya obat racik atau non racik. Kalau obat non racik tinggal kita klik terus di input nama obatnya. Misalkan mau inputin obat amoxilin. Nanti sistem akan mengecek obat amoxilin yang sudah diinput sama pengelola instalasi farmasi atau apotekernya atau jumlah stok obat memang yang ada di praktek dokternya nih. Contohnya ada amoxilin sirup 272 botol lagi, ada amoxilin tablet, ada yang 2570 tablet lagi. Nah, ini pun nanti sesuai dengan yang diinput. Jadi jumlah stok yang ada di sistem dengan jumlah stok yang ada di tempat obatnya itu sama. Misalkan amoxilin sirup jumlahnya satu botol. Diagnosanya 3 kali 1 tinggal diinput aja. Kalau misalkan sudah aturan pakainya sesudah makankah atau jika diperlukan saja atau sebelum makan juga itu tergantung dengan kebijakan dari dokternya peresepan obatnya kayak gimana. Tinggal kita klik tambahkan obat. Nah, untuk pasien-pasien umum nanti harga obatnya itu bisa disetting juga berapa harganya dan lain-lain. Nah, kalau misalkan sudah, ini pun tinggal diklik simpan. Kalau misalkan nanti di praktek dokter atau di klinik ada tindakan, nanti tinggal masuk ke tindakan. Kalau misalkan di gigi, praktek gigi, ini ada odontogram. Jadi riwayat penyakit gigi untuk pasiennya bisa diinput. Misalkan pasien Faisal ini abses nih atau pulpitis keadaan giginya tinggal kita klik untuk nama penyakitnya ada pulpitis. Terus kita isi di gigi nomor 16. Maka ketika Faisal minggu depan atau beberapa bulan ke depan berobat lagi ada nih riwayat pulpitisnya tanggal berapa di gigi nomor berapa. Jadi riwayat odontogram ini bisa diinput dan bisa menjadi rekam medis untuk pengobatan selanjutnya. Kalau misalkan sudah tinggal kita klik simpan. Nah, nantinya ketika memang sudah diselesaikan pemeriksaannya untuk pembuatan rujukan pasien-pasien BPJS pun sudah bisa dilakukan di aplikasi e-klinik. Nah, nanti Faisal coba perlihatkan di aplikasi klinik yang memang sudah real untuk pengecekan pasien BPJS-nya bagaimana dan lain-lain.
Nah, kalau misalkan sudah pemeriksaan semuanya sudah selesai dari dokter, diagnosanya sudah diisi, lalu untuk resepnya juga sudah diresepkan, itu nanti akan dilanjutkan lagi ke proses yang selanjutnya. Nah, nantinya jadi dari pendaftaran mendaftarkan pasien itu muncul di data untuk pemeriksaan medis, entah oleh perawat ataupun oleh dokter diperiksanya, nanti tinggal diinput. Setelah dari situ nanti misalkan meresepkan obat dan nanti di apoteknya ada unit lagi nih atau ada apotekernya itu nanti ngirim data ke apoteker. Jadi ketika dokter meresepkan obat 10 dan stok obatnya ada 100, maka nanti jumlah stok obatnya otomatis berkurang jadi 90 lagi di sistem. Sama seperti di realnya. Seperti itu. Itu ada di pelayanan medis. Nah, di pendaftaran dan pelayanan medis itu nanti alurnya seperti itu. Apalagi pasien BPJS yang tidak dikenakan tarif itu nanti sudah dipersilahkan untuk pulang. Nah, ini Faisal coba buka salah satu aplikasi e-klinik dari Klinik Mitra Sehat Kapur. Jadi seandainya nanti untuk di pendaftaran pasien tersebut pasien BPJS itu nggak perlu lagi nih input di Piker, cukup input di sini aja. Terus gimana nih cara ngecek pasien BPJS aktif atau enggak? Di sini tinggal kita masukin aja nih NIK atau nomor BPJS pasiennya. Misalkan Faisal masukin nomor NIK Faisal nih. Nah, ini pada NIK, nanti tinggal diklik, nanti akan memunculkan keterangan seperti ini bahwa Muhammad Faisal Ihsan BPJS-nya aktif. Tapi ternyata Faisal ini di luar Vaskes. Nah, ini nanti akan ada keterangan seperti ini. Nah, untuk kebijakannya ini boleh di lain atau itu kita kembalikan lagi ke praktek dokter atau ke kliniknya. Pasien-pasien di luar Vaskes biasanya 3 kali berobat di luar Vaskes, nanti ada muncul notif ya. Nah, nanti sama seperti ini. Nah, untuk pasien-pasien BPJS ini enaknya nanti kita nggak perlu isi nama, nggak perlu isi NIK lagi karena sudah ambil data dari Piker BPJS. Seperti itu. Nah, nanti untuk rujukan pun sama, untuk pembuatan rujukan ke rumah sakit itu pun sudah bisa dilakukan di aplikasi e-klinik ini. Nah, kita kembali lagi ke demo lagi. Nah, di manajemen ini nanti sudah pendaftaran dan pelayanan, kita lanjut di manajemen. Di manajemen ini nanti untuk jumlah stok obat yang ada di praktek dokter ataupun di klinik yang ada apoteknya ataupun penyimpanan obat itu sudah kita sediakan. Mulai dari pembelian obat, pemesanan obat, atau mungkin distribusi obat dan lain-lain sudah kita sediakan yang nantinya jadi ketika obatnya habis dokter tuh bisa lihat oh kita kenapa nggak bisa ngecekin paracetamol nggak bisa ngeresepin paracetamol oh ternyata paracetamolnya habis nah itu nanti ketika obatnya habis dokter nggak bisa ngeresepin obat tersebut karena obatnya tidak ada nah itu untuk di manajemen lalu ada juga untuk di pengguna atau di akun jadi nanti untuk akun-akun yang bisa digunakan untuk masuk yang Kang Azhar bilang tadi setiap unit itu punya akun masing-masing lebih efisien. Nah, ini nanti pembuatan akun tampilannya seperti ini. Nanti petugas-petugas atau karyawan mau medis atau non medis, petugas pendaftarannya ini nanti bisa dipilih peran aksesnya. Kalau misalkan sebagai admin klinik, maka nanti fitur yang ada di atas pendaftaran, pelayanan, pengelolaan gudang farmasi semuanya kebuka bahkan di penarikan laporan. Tapi kalau misalkan Faisal cuma pendaftaran aja, maka nanti tinggal dipilih hak aksesnya hanya pendaftaran. Mas, kalau pendaftaran sama kasirnya tuh atau sama apoteknya tuh tinggal dipilih pendaftaran sama apotek. Jadi nanti hak akses yang dipakainya yang muncul fitur untuk pendaftaran dan juga pengelolaan gudang farmasi. Jadi nanti bisa disetting nih, kelihatan nih misalkan ada pasien berobat. Kok data pasiennya hilang, ternyata ada yang hapus. Itu bisa di tracking siapa yang menghapus pasien tersebut, yang ngedaftarin pada jam berapa itu nanti bisa di tracking. Jadi meminimalisir untuk kehilangan data, kebocoran data, atau mal yang lain-lain seperti itu. Nah, nantinya data yang diinput sehari-hari dari petugas pendaftaran ataupun dokter, perawat, dan apoteker, kita bisa tarik laporan tanpa harus merekap lagi, karena sudah otomatis by system. Contoh misalkan di klinik yang Faisal buka ini pengen ngecek di pelayanan pasien. Kita cek di bulan Desember terakhir nih bulan kemarin dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember itu ada berapa pasien sih yang sudah pernah berkunjung dan kita layani. Nah, ini nanti bisa difilter juga. Pengen cek pasien BPJS aja atau pasien umum aja, asuransinya udah kita sediain filternya. Ah, pengen cek pasien laki-laki aja atau pasien perempuan aja, kita sediain filternya juga. Nah, ini ada banyak banget nih. Misalkan di klinik ada 2 umum dan gigi, pengen cek yang poli umum aja boleh.
Untuk rentan umur juga dari umur 1 mungkin 0 sampai 17 itu juga bisa. Filternya udah kita sediain sebanyak ini. Nanti tinggal dipilih atau tinggal di filter sendiri mau narik laporan yang seperti apa. Nanti tinggal kita klik tampilkan, nanti dia memunculkan laporan di bulan Desember bahwa tanggal 1 sampai 31 Desember ada 184 data pasien yang sudah dilayani. Nah, nanti laporan-laporan ini pun bisa langsung di-download otomatis dalam bentuk Excel. Seperti itu. Nggak cuman laporan pelayanan pasien, untuk laporan pengeluaran obat, berapa pasien yang kita rujuk dalam 1 bulan, 10 penyakit terbesar yang disinggung oleh Kang Azhar tadi, bahkan untuk pasien-pasien yang memang banyak pasien umum, itu laporan pendapatan dari pendaftaran, dari atau mungkin ada tindakan dari tindakannya juga, ini sudah kita sediakan banyak banget di laporan. Tinggal dicek aja pengen narik laporan yang seperti apa, pengeluaran obat pasien kah, pelayanan resep dan lain-lain, itu semuanya sudah bisa ditarik laporan di aplikasi e-klinik ini. Jadi nanti nggak perlu lagi nih ngerekap-rekap data manual, dari mulai rekam medis manual juga, semuanya sudah serba digital. Pasien datang, rekam medisnya udah elektronik. Diresepin obat sama dokter juga semuanya udah digital dan elektronik. Untuk stok opname dan pengurangan stok obat juga sudah otomatis. Jadi semoga dengan e-klinik ini bukan jadi nambah beban klinik, tapi malah jadi meringankan dan mempermudah pelayanan di klinik ataupun di praktek dokter seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Faisal jelaskan dari gambaran umum, gambaran besar aplikasi e-klinik. Sebetulnya